Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semua. Selamat pagi. Saya ulangi lagi. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semua. Selamat pagi. Belum kompak. Pagi. Saya ulangi lagi biar semangat. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semua. Pagi. Luar biasa. Terima kasih untuk semangat membara Bapak Ibu pada siang yang terik kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih terlebih dahulu atas kesediaan Bapak Ibu guru hebat semua untuk menghadiri diseminasi yang saya adakan untuk memenuhi tugas pendidikan guru penggerak pada modul 1.4 budaya positif. Sebelum kita mulai acara diseminasi, alangkah lebih baiknya kita panjatkan doa terlebih dahulu agar diberi kelancaran. Kiranya Tuhan menyertai kita dari awal sampai akhir supaya tanpa hambatan, tanpa kendala. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Walaupun Bapak Ibu sudah kenal saya semua, kalau tidak kenal jangan bangga. Ya, saya Triasanti Novi Hamidah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Ambarawa, Kabupaten Semarang. Nah, sebelum kita masuk ke acara inti diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, kita bermain sebentar, ya. Karena sepertinya tadi Bapak Ibu guru dari pagi datang ke sekolahan penuh semangat dari rumah sampai sekolahan langsung membuka koreksian, langsung membuka SKL, membuka surat keterangan nilai rapor dan lain sebagainya. Hari ini sangat sungguh luar biasa kesibukan dari Bapak Ibu. Nah, untuk merefresh atau untuk menyegarkan tubuh Bapak Ibu, kita bermain sebentar. Boleh berdiri sebentar Bapak Ibu? Kita akan bermain gajah semut, ular, cacing. Ya, nah, begini permainannya. Ketika nanti saya menyampaikan gajah itu, Bapak Ibu mengucapkan besar, disertai dengan tangan membentuk ya lingkaran yang besar. Gajah itu besar. Ya. Ketika saya menyampaikan semut itu kecil, Bapak Ibu membentuk lingkaran kecil. Ya, kita coba. Gajah itu besar, semut itu kecil. Oke, gajah, semut. Sekarang yang ular dan cacing. Ular itu panjang, tangannya panjang. Jangan menyinggol. Kalau saya mengatakan cacing itu pendek, itu ya. Ular itu panjang, cacing itu gajah itu besar, semut itu kecil, cacing itu pendek, ular itu panjang. Oke, bisa. Sekarang instruksinya saya ubah. Ketika saya menyampaikan gajah itu, Bapak Ibu tetap menyampaikan besar, tetapi gerakan tangannya nah dibalik. Gajah itu besar, tapi lingkarannya kecil. Semut itu kecil. Itu ya. Begitu juga untuk ular dan cacing. Ular itu panjang.
hanya kebaikannya. Ya, kita cek coba kira-kira fokus apa dulu. Harus ngomong, harus bergerak, tidak boleh aku panggil kacanya. Ya, kita coba 1, 2, 3. Gajah itu besar. Ada yang gajah itu. Oke, semut itu kecil. Ular itu ular itu ular itu panjang. Cacing itu coba lagi ya. Yang agak susah kayaknya pas ular sama cacing. Sekali lagi. Ular itu cacing itu gajah itu gajah itu ternyata konsentrasi itu kadang memang butuh waktu ya, butuh beberapa saat agar bisa fokus. Oke, tidak apa-apa karena ini ada permainan. Kita lanjutkan sebentar sambil menunggu ini ada muncul ini. Baik, saya akan menuju ke materi. Ya, kita akan membahas atau mengulas tentang budaya positif. Nah, budaya positif, konsep inti materinya saya akan mengambil ada 8 poin. 1, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nanti kita hanya akan sebatas memperkenalkan dari ke-8 ini seperti apa tuh materi-materi inti pada budaya positif ini. Karena kalau dikupas terlalu dalam atau lebih mendalam, waktu 1 hari itu tidak cukup. Jadi kita hanya akan mengupas permukaannya saja. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasilanya ada 6. Ini sepertinya Bapak Ibu sudah hafal lorok semua. Kita sudah menjadi sekolah penggerak selama 2 tahun, ya. Jalan mau 3 tahun atau tahun ketiga. Ada 6 ini dimensi profil pelajar Pancasila. Dari ini beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berpendidikan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan terakhir adalah mandiri. Nah, Bapak Ibu, kalau dulu kita ada istilah kalau mengajar itu berpusat pada guru, berpusat pada guru. Sekarang berdasarkan paradigma baru itu kita pembelajarannya berpusat pada peserta didik atau student center. Nah, dari Bapak Ibu guru yang ada di sini kira-kira apakah sudah menerapkan pembelajaran dengan cara atau dengan student center, sudah berpusat pada murid, atau masih ke gaya lama yang berpusat pada guru? Sudah? Sudah. Walaupun mungkin kalau dibilang sulit, iya, memang sulit. Pembelajaran sekarang menuntut untuk terjadi pembelajaran berdiferensiasi dan harus berpusat pada murid, memang agak sulit. Tetapi dengan sedikit demi sedikit kemauan atau kita mengubah, karena saya yakin perubahan itu tidak ada yang instan, ya, perubahan itu terjadi sedikit-sedikit. Kalau kita memang menerapkan dan benar-benar kita itu menghamba pada murid, bahasanya bahasa dalam
Kiai Jadwantoro itu menghamba pada murid. Nah, pembelajarannya akan berpusat pada murid sehingga ini profil pelajar Pancasilanya akan bisa terwujud. Oke. Nah, ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol, ya, teori kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, dan terakhir ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kenapa ini kok disebut miskonsepsi? Nah, ini adalah miskonsepsi. Jadi sekarang ini guru mengontrol murid itu sepertinya tidak efektif. Mungkin efektif saat itu juga kita mengontrol murid dengan peraturan-peraturan, tetapi apakah anak akan dari dirinya sendiri muncul kesadaran? Nah, belum tentu. Begitu juga ini, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Anak yang terbiasa disanjung, dipuji, apakah dalam dirinya atau motivasi intrinsiknya dia betul-betul seperti itu? Saat kita tidak memuji, apakah dia tetap akan berperilaku positif misalnya? Ya, begitu juga untuk yang ilusi ketiga dan yang keempat. Jadi ini merupakan miskonsepsi tentang teori kontrol. Saya lanjutkan. Nah, sekarang kita akan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau tadi yang stimulus respon tadi, ini yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Kalau menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jelas sih, kalau ini pasti tidak perlu berdebat. Kebutuhanmu sama. Kita nggak bisa berdebat itu. Kebutuhan saya dengan kebutuhan panjenengan berbeda. Kebutuhan guru dengan kebutuhan murid juga berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contoh konkret saja sekarang, saya menghadap ke belakang, saya melihatnya belakang, panjenengan melihatnya ke depan. Itu secara contoh konkretnya saja. Sedangkan gambaran yang dimaksud mungkin gambaran tentang hidup pasti berbeda. Gambaran dari apa yang mata kita lihat saja berbeda, apalagi gambaran tentang hidup. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kalau pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa mengharapkan orang lain itu pandangannya sama dengan kita. Misal saya melihat contoh ada peristiwa yang menurut saya itu adalah dagelan, menyenangkan atau kita senang membuat orang lain itu ditertawakan, digawe bahan dagelan misal. Tetapi mungkin menurut orang yang dijadikan korban itu mungkin aku merasa menderita, aku merasa tidak senang. Nah itu dari satu contoh itu saja sudah berbeda. Ya, atau mungkin orang lain menganggap suatu peristiwa itu menyedihkan, atau orang lain menganggap lagi biasa saja, itu nggak menyedihkan. Karena saya sudah biasa lihatnya. Contohnya seperti itu. Kemudian pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apa yang kita lakukan pasti ada tujuannya. Pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan. Jadi mungkin orang lain yang menyampaikan memerintah saat itu mungkin bisa dilakukan, tetapi dalam diri seseorang, dalamnya hati siapa yang tahu? Kita nggak tahu. Jadi yang bisa mengontrol adalah diri sendiri. Kemudian stimulus respon tadi masih berkaitan yang ini, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi berkolaborasi saat terjadi kolaborasi biasanya akan tercipta nanti ada beberapa pendapat, ada beberapa argumen
mungkin yang bisa menguatkan suatu proses perilaku. Kemudian model berpikirnya menang atau kalah untuk stimulus respon. Untuk untuk teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Jadi semua pihak menang, tidak ada yang dikalahkan. Ya, ini tentang mengubah paradigma stimulusnya. Saya lanjutkan ke disiplin positif. Masih semangat Bapak Ibu mendengar saya? Oke, terima kasih. Ngantuk-ngantuk sedikit tidak apa-apa, boleh. Ya, nanti saya ajak bermain atau berpendapat. Kita akan menjawab pertanyaan nanti beberapa di pertengahan di akhir nanti. Ya, saya lanjutkan ke disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang berarti atau yang artinya belajar, dari bahasa Latin. Dan kata disiplina ini diserap dari kata disciple yang artinya murid atau pengikut. Ya. Nah, disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Nah, ini ada penekanan tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Itu disiplin positif. Jadi nanti bicara tentang disiplin positif ini akan sedikit menyinggung dengan apa yang sudah kita lakukan di masa lampau. Dulu kalau kita ngajar anak atau mungkin memberikan asesmen, anak nilainya 100 atau bisa menjawab pertanyaan, kita kasih reward, dikasih pulpen, dikasih permen misal, atau mungkin anak tidak mengerjakan tugas diberi hukuman atau sanksi dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan kita bahas di sini. Kira-kira boleh tidak sekarang itu kita memberikan hukuman, memberikan ancaman, atau bahkan memberikan reward, boleh atau tidak, gitu ya. Nah, terus ini sebagai penegasan untuk disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Harapannya disiplin positif ini berasal dari dalam diri anak didik kita masing-masing, bukan dari guru atau dari luar peserta didik tersebut. Ya, jadi faktornya adalah intrinsik. Nah, berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan, ini nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, dari agamanya, dari bahasa maupun latar belakangnya. Yang namanya nilai-nilai kebajikan itu kan identik dengan yang positif, ya. Yang positif, jadi nilai-nilainya ya pasti nilai-nilai kehidupan yang positif. Saya menyantumkan atau memberikan contoh ada dari beberapa institusi atau organisasi nilai kebajikannya seperti apa, karena ada banyak sekali organisasi institusi yang menjabarkan nilai-nilai kebajikan masing-masing. Di sini saya cantumkan ada 3 dari profil pelajar Pancasila yang biasa dipakai di sekolah-sekolah. Nilai kebajikannya kalau profil pelajar Pancasila dari 6 dimensi itu. Nah, ini adalah nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, maaf salah ketik, sotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian yang kedua, keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian the 7 essential virtues, saya mengucapkannya sudah agak berhenti atau belum nanti karena ada guru bahasa Inggris di sini. Terima kasih. Ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Ya.
Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang bisa kita adopsi, bisa kita ambil. Kalau di sekolah, ya ini aja profil pelajar Pancasila sudah mencakup semuanya. Kemudian masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar pada manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Contohnya meliputi ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Betul nggak Bu Rina? Love and belonging. Ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan atau power. Kebutuhan akan penguasaan, meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Yang keempat, kebebasan atau freedom. Itu meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan atau fun, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ada studi kasus seperti ini. Nanti Bapak Ibu diminta berpendapat, ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Nah, coba saya minta pendapat dari Bapak Ibu yang hadir di sini. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan jika Anda Bu Ambar? Monggo, siapa yang mau berpendapat? Ya, monggo Bu Yani. Pakai mic ya, biar masuk suaranya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalau saya menjadi Bu Ambar, maka saya yang pertama akan memanggil dulu. Saya tanya dulu, kenapa kok kamu suka mengambil makanan teman? Ya. Terus yang kedua, dia melakukan seperti itu tuh pasti ada alasan. Kemungkinan kurang perhatian orang tua atau tidak diberi suka orang tua itu biasa. Oke. Nah, setelah itu mungkin memberi solusi. Mungkin orang tua Doni bisa saya beri masukan biar dia anaknya tidak seperti itu. Oke. Cukup. Kita beri aplaus untuk Bu Ariani, luar biasa pendapatnya Bu Ariani tentang Bu Ambar harus bagaimana, Doni ternyata butuhnya begini. Adakah pendapat yang lain, Bapak Ibu? Adakah pendapat yang lain? Monggo. Tulis saya Bu. Bentar. Beri dulu. Monggo. Mohon izin menjawab ya Bu. Jadi jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Yang akan saya lakukan adalah memanggil Doni terlebih dahulu sebelum memanggil orang tua. Kemudian, menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kemungkinan alasan Doni itu karena berkaitan tentang kebebasan ya Bu. Jadi mungkin di rumahnya terbiasa dengan saudara, apa-apa diabaikan, apa-apa tidak ditegur, sehingga Doni merasa punya kebebasan di rumah. Misalnya meminta makanan saudara tidak ditegur, sehingga itu menjadi kebiasaan buruk. Di sekolah pun dia melakukan hal yang sama.
Terima kasih atas waktunya juga. Sama seperti dengan Bu Haryani dan Bu Eni memanggil, kemudian memberikan merayakan dulu ya, kemudian solusi. Namun di tengah-tengah itu alangkah lebih baiknya kalau kita memberi keyakinan sama si Doni bahwa hal tersebut itu adalah salah. Jadi nanti si Doni itu bisa menerima solusi itu dengan legowo dan tidak akan mengulangi. Oke, terima kasih luar biasa. Aplaus untuk Bu Indiana. Iya, jadi jawaban apapun tidak ada jawaban yang salah karena kalau sebagai Bu Ambar, ya kita tinggal melihat apa istilahnya POV, istilah anak sekarang. POV-nya mau dilihat dari mana? Kalau misalkan saya kembalikan ke slide yang tadi, nah misal Bu Ambar setelah Doni dipanggil, kebutuhannya ternyata dia bertahan hidup, misal survival, dia dari rumah tidak dibekali makanan oleh ibunya, otomatis pasti Doni akan meminta makan ke teman-temannya atau mengambil paksa punya teman-temannya misal. Kemudian misalkan ternyata Doni itu butuh ini rasa diterima atau rasa kasih sayang, jadi dia sebetulnya cuma caper misal, cuma caper, jadi dia punya temennya diambil dengan paksa, makanan temennya diambil, yang penting diambil entah dimakan atau tidak. Mungkin teman-temannya akan jengkel lama-lama, padahal Doni hanya butuh dia itu diterima. Nah jadi memang harus kita lihat kalau sebagai Bu Ambar, kira-kira Doni itu kenapa betul yang bapak, yang ibu-ibu sampaikan tadi bapaknya sebenarnya belum berpendapat ya. Yang ibu-ibu sampaikan tadi dipanggil dulu Doninya, ditanya kira-kira kebutuhannya apa dan solusinya bagaimana. Oke, terima kasih jawabannya. Kita lanjutkan ya, tadi tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, saya lanjutkan ke motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia, dibagi menjadi motivasi ekstrinsik ada 2 dan motivasi intrinsik 1. Yang motivasi ekstrinsik atau eksternal dari luar, yaitu 1, motivasinya melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Jadi kita berperilaku itu alasannya ini kalau ekstrinsik. Misal ini contohnya, saya melakukan diskriminasi karena tugas dari pendidikan guru penggerak tuntutan LMS. Nah mungkin faktor atau perilaku motivasi intrinsik yang lebih baik tidak harus ikut guru penggerak. Kita ada niatan mengadakan diskriminasi, misal materi apa yang ingin kita sampaikan ke teman-teman, mungkin seperti itu contohnya. Atau kalau murid ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, misal berangkat gasik, berangkat sekolah gasik, aku makan berat dihukum, nggak telah dihukum Melayu dan kesel. Nah itu kan ekstrinsik. Tapi beda dengan anak yang mungkin kenapa berangkat gasik, kenapa berangkat pagi? Ya memang saya terbiasa berangkat pagi untuk menghargai diri saya sendiri. Ya, jadi faktor intrinsik itu akan lebih lebih bernilai dibandingkan dengan faktor ekstrinsik. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, faktor intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini tadi kita melakukan sesuatu karena memang kita bertanggung jawab, karena kita memang menghargai diri kita sendiri, karena memang ya itulah diri kita. Jadi tidak dibuat-buat. Saya melakukan A karena saya ingin mendapat pujian. Saya melakukan B karena saya tidak mau dihukum. Saya melakukan dan lain sebagainya. Itu ekstrinsik. Yang lebih kita utamakan adalah faktor atau motivasi yang intrinsik atau internal. Nah, berkaitan dengan itu ada 3 hal. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan dalam membuat hukuman. Kemudian sifatnya satu arah. Misal kalau ini konteksnya
di sekolah berarti antara guru dengan murid sifatnya satu arah. Ya. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis, entah mungkin dihukum lari atau dihukum berdiri satu kaki, atau kalau psikis misal mungkin dengan verbal dikata-katai atau yang lain sebagainya. Kemudian yang konsekuensi itu sifatnya terencana atau disepakati sesuai peraturan. Tetapi di sini murid tetap dibuat tidak nyaman. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Ya. Yang ketiga adalah restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi yang kita pilih nanti adalah restitusi. Kita tinggalkan hukuman, konsekuensi, bahkan reward pun kita tinggalkan. Nanti kita akan larinya ke restitusi. Nah, sebelum materi selanjutnya, ini ada beberapa poin pertanyaan, ada 8. Kira-kira dari 8 poin tersebut, Bapak Ibu bisa menentukan yang mana yang hukuman, yang mana yang konsekuensi. Coba kita mulai dari nomor 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi? Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Adakah yang hukuman? Bisa tunjuk jari. Hukuman? Ada. Yang konsekuensi? Ada. Ada yang mau berpendapat kenapa itu termasuk hukuman, kenapa termasuk konsekuensi? Mohon kita. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Jadi di situ tercantum mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Ini bersifat seolah-olah ini mendadak sehingga tentunya ini hukuman. Kemudian ini kan murid justru mencatat "saya tidak akan terlambat lagi", jadi ini bersifat satu arah. Ini lebih cenderungnya kalau saya ini lebih cenderung ke hukuman. Oke, Terima kasih. terima kasih Bu Ita. Tepuk tangan. Yang menjawab konsekuensi, Sinten tadi ada? Bu Edi mau berpendapat? Menurut saya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah" itu masuk ke dalam konsekuensi, karena dalam tata tertib tidak tertulis secara jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bu Edi. Tepuk tangan. Kita akan lihat jawabannya. Untuk pertanyaan pertama adalah konsekuensi. Ya, maksudnya adalah konsekuensi. Oke, tidak apa-apa ada yang menjawab hukuman karena kita memang tadi POV kita mungkin berbeda. Ya, sudut pandang kita berbeda. Yang pertama adalah konsekuensi. Ini betul yang disampaikan Bu Edi tadi. Jadi mungkin ini sifatnya masih satu arah dihukum, sepertinya dihukum, tetapi maksudnya konsekuensi. Ya, karena di awal sebelumnya mungkin guru sudah pernah memberitahukan ke anak. Jadi kamu harus begini, harus begini. Kalau tidak begini, begini. Ini tidak dijelaskan, nanti dia dijelaskan secara komplit sebelum-sebelumnya seperti apa. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau ini jelas hukuman. Oke. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Pinter-pinter Bapak Ibu ini. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya. Berjemur di lapangan basket pukul 12
siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Siapa yang konsekuensi? Bu Eni lagi. Hukuman atau konsekuensi? Bu Haryani konsekuensi? Boleh, tidak apa-apa. Pendapatnya Tuhan. Mungkin karena sudah diberitahu dari awal kalau harus memakai sepatu warna hitam dan kalau melanggar ada konsekuensi. Iya, boleh berpendapat demikian. Ini maksudnya konsekuensi, boleh. Ya, tetapi mungkin memang tidak tadi seperti yang nomor 1 kan tadi tidak dijelaskan, artikelnya tidak dilanjutkan. Jadi mungkin murid yang diminta bertelanjang kaki dalam peraturan kalau seperti di sekolah kita tidak ada yang aturannya memang harus sepatu hitam, tetapi dikenai sanksi apa sepertinya tidak ada. Nah, jadi sepertinya untuk yang poin 7 masuknya hukuman. Jadi lebih ke hukuman karena bujuk-bujuk duduk bocah sepatunya coba nyeker sampai nanti pulang-pulang bisa seperti itu. Jadi lebih ke sifatnya serta-merta atau ujuk-ujuk, bahasa saya ujuk-ujuk. Yang ke-8, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Terima kasih terus Bapak Ibu masih fokus, masih bisa mengikuti apa yang saya sampaikan. Sekarang lanjut ke 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Ada yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Ya, akan saya tampilkan beberapa video. Nanti Bapak Ibu bisa menyimak, di akhir nanti ada pertanyaan lagi. Suaranya terdengarkan? Nalan, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Nah, untuk posisi kontrol yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem alat-alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ya, kata-kata yang biasa dikeluarkan oleh tipe penghukum adalah ini: patuhi aturan saya atau awas. Adakah Bapak Ibu yang begitu? Contoh yang kedua, kamu selalu saja salah, atau selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini adalah beberapa kalimat yang keluar dari tipe-tipe penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, kalau tipe penghukum seperti itu, ya. Saya lanjut ke tipe yang kedua.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi gurunya volumenya diturunkan, kemudian lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, contoh kalimatnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, tapi biasanya nada bicaranya ya lembut. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi dia lebih lembut, tapi membuat anak merasa tertekan biasanya. Ini di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ya, ini untuk yang kedua. Lanjut video ketiga, posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah, sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Itu temannya. Ya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Oke, seperti contoh video tadi. Contoh kalimatnya, ayo bantulah bagi bapak ya. Ayo ingat. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu baru bereskan. Jadi seperti dengan teman, murid dengan temannya, nah gurunya kok posisinya seperti teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa, ya, dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Nah, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ada ya di tempat kita beberapa anak yang dia hanya berteman dengan guru tertentu, sedangkan ketika ditegur atau diajak berbincang oleh guru yang lain, anak tersebut cuek karena merasa ya butuh, bukan cakup, bisa seperti itu.
selanjutnya posisi pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, posisi keempat adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid, ya, sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Beberapa contoh kalimatnya, nah, ada 3. Peraturannya apa? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Atau sanksi atau konsekuensinya apa? Kemudian seorang pemantau itu sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ya, posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan atau data cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Yang terakhir, posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, posisi yang terakhir adalah manajer. Dari Bapak Ibu adakah yang sudah beralih posisi menjadi posisi kontrol manager, atau jangan-jangan kita semua masih di posisi penghukum? Nah, saat ini kita dalam posisi kurikulum merdeka yang diharapkan posisi kontrol kita berubah sedikit demi sedikit menjadi posisi seorang manajer. Jadi manajer itu nantinya akan menerapkan proses atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya restitusi. Jadi tidak menghukum, tidak hanya sekedar memantau, tidak pula hanya berhenti sebagai atau sebatas teman, tetapi lebih ke restitusi. Jadi nanti
anak dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi itu muncul solusi dari diri si anak tersebut. Jadi tidak kita tuntut kemudian nurut dengan guru, mengikuti apa yang dikatakan guru semata, tetapi lebih timbul dari diri anak sendiri. Ya, ini tadi yang posisi manajer. Ini apa yang kita yakini, apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Terus jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi pertanyaan-pertanyaannya pun muncul dari jawabannya muncul dari diri anak yang bermasalah tersebut. Jadi tidak semata jawabannya itu begini cara. Kamu harus begini, besok berarti kamu harus begini. Tidak, bukan kita yang menentukan, tetapi anak yang akan memberikan jawaban. Ya, jadi tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Ya, ini tentang posisi 5 kontrol. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu seperti tadi, kalau ada kalimat seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira posisi kontrolnya posisi apa? Pembuat merasa bersalah? Oke, kita coba cek. Betul, membuat merasa bersalah. Ya. Pertanyaan yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apa kira-kira? Penghukum, pemantau? Penghukum? Kita coba cek. Penghukum. Pertanyaan selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Jadi dari jawabannya nanti dari dalam diri peserta didik. Pertanyaan selanjutnya, ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Posisi kontrol semangat ya. Kemudian satu lagi, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira posisi kontrol apakah ini? Mantau teman? Penghukum? Kita cek. Pemantau. Ya. Jadi ini beberapa contoh posisi kontrol guru di dalam kehidupan di sekolah. Lanjut selanjutnya adalah keyakinan kelas. Jelang selesai materinya, tenang Bapak Ibu sudah masuk ke keyakinan kelas. Tidak lama lagi kita akan berakhir. Keyakinan kelas, kenapa mesti keyakinan? Kenapa tidak peraturan saja? Ada yang mau berpendapat Bapak Ibu? Monggo. Kenapa keyakinan? Monggo Bu Gita. Sebentar ya Bu Is. Monggo Bu Gita. Terima kasih Bu Noni atas waktunya. Kalau keyakinan kelas itu menurut saya kan anak-anak ini idenya dari anak sendiri. Nah, kita kesempatannya apa ini supaya kelas kita menjadi lebih baik? Jadi anak itu merasa memiliki peraturan itu. Tapi kalau peraturan kelas ini hanya seperti pembuku tadi satu arah. Jadi ini peraturan kelasnya. Jadi anak tidak merasa memiliki sehingga tidak tumbuh kesadaran diri mereka sendiri. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Bu Gita. Jadi sama dengan Bu Gita. Kalau keyakinan itu kan dihasilkan dari kesepakatan kelas ya. Jadi itu sudah dimusyawarahkan, kemudian diyakini, disepakati oleh kelas, itu menjadi milik kelas gitu ya. Tapi kalau peraturan itu kan sudah ada gitu. Jadi anak-anak itu tidak merasa memiliki keyakinan gitu. Terima kasih Bu Is. Kita akan cukup pertanyaan. Ada lagi? Sudah cukup? Ya, keyakinan kelas. Kenapa keyakinan? Karena tadi keyakinan itu berasal dari motivasi intrinsik peserta didik. Yakin dulu. Kalau peraturan sudah ada. Peraturan di kelas misal yang membuat sekolahan, anak tinggal membaca, tinggal melakukan. Nah,
dengan adanya peraturan kelas belum tentu anak kemudian manut atau mengikuti apa yang dituliskan dalam peraturan tersebut. Tetapi kalau keyakinan kelas, karena anak sendiri yang membuat, yang meyakini sehingga terjadi kesepakatan. Nah, diharapkan karena motivasi intrinsik itulah nanti yang akan berjalan di lingkungan kelas, bahkan di lingkungan sekolah. Yang kita harapkan adalah keyakinan kelas. Jadi kalau sudah yakin, disepakati. Nah, untuk proses pembentukan keyakinan kelas ini, ya, pembentukan keyakinan kelas ini sifatnya abstrak. Jadi kata-katanya nanti yang dituliskan itu sifatnya abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal yang umum, pernyataan yang umum. Keyakinan kelas itu umum sifatnya. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Misal kalau kita sedang seperti ini, misal tadi ada keyakinan atau kesepakatan kelas, misal izin saat ingin meninggalkan ruangan. Nah, kata-katanya positif, bukan tidak boleh izin, bukan. Ya, jadi kita tidak menggunakan kata-kata yang sifatnya negatif. Kata-katanya berupa pernyataan yang positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Ya, apalagi anak-anak kalau yang terlalu panjang biasanya malas mengingat. Kalau sudah malas mengingat, ya pasti dia malas untuk melakukannya. Ya, yang singkat saja. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang kondisi sekolah kita seperti ini mungkin beda dengan kondisi sekolah yang lain. Atau kelas dalam satu sekolahan pun di kelas 7A beda mungkin di kelas 8C, beda di kelas 9G bisa. Jadi kesepakatannya atau keyakinan kelasnya bisa dibuat sendiri. Kemudian ini semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat pembentukan atau pembuatan keyakinan kelas. Jadi semuanya dilibatkan. Dalam satu kelas misal di 7A dilibatkan semua anak 7A untuk membuat keyakinan kelas itu. Sehingga semuanya sama-sama bertanggung jawab, sama-sama melakukan. Begitu tentang keyakinan kelas. Nah, satu video lagi tentang segitiga restitusi. Bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi? Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila
apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, itu tadi adalah contoh seorang guru yang melakukan tahapan proses pada segitiga restitusi. Apa tuh segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menstabil. Maaf, kok ini saya ngetiknya sama. Mohon maaf, ternyata salah. Ini menanyakan keyakinan. Mohon maaf, saya salah copy paste. Menanyakan keyakinan yang ketiga. Ya, ini kemudian saya akan bahas satu-satu, mulai dari menstabilkan identitas. Ini menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, kalimat-kalimat atau kata-kata yang bisa dilontarkan adalah ini: berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan itu. Bapak atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau mungkin kamu berhak merasa begitu. Ya, ini dari tahapan menstabilkan identitas. Kemudian tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kalimat-kalimat yang bisa digunakan adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, atau yang terakhir kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang ketiga nanti adalah menanyakan keyakinan. Ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, kalimat-kalimatnya adalah apa keyakinan kelas kita. Dikembalikan lagi ke keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi di awal. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, dari ketiga tahapan segitiga restitusi ini diharapkan Bapak Ibu guru semua bisa melakukan ketiganya. Mungkin selama ini baru satu, mungkin yang validasi tindakan yang salah, mungkin, atau baru yang menstabilkan identitas saja. Belum 1, 2, 3 tahap kita lakukan secara bersamaan. Nah, harapannya Bapak Ibu bisa melakukan 3 tahapan segitiga restitusi ini secara secara apik dan epik. Begitu harapannya. Nah, masih ada satu video lagi. Ini adalah video kemarin skenario dari saya dengan seorang murid. Menurut kamu, apakah terlambat masuk kelas itu perbuatan yang baik? Oke, nggak apa-apa ya. Semua orang pernah melakukan kesalahan, ya. Tidak ada orang yang sempurna. Tapi juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Tapi di sini belum tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi ingin mencari solusi dari masalah ini. Nah, kamu pasti punya
bisa ceritakan mengapa sampai terlambat masuk kelas setelah kedua. Saya kasih kebiasaan dan saya jajan ke kafe, jadi saya makan dan terus Bermain bersama teman yang sudah kamu pasti sangat menyukainya. Adakah solusi yang bisa kamu lakukan agar kamu tetap bisa bermain jajan di kantin tapi tidak terlambat masuk kelas? saya harus memperbaiki Ya, oke. Kapan kamu akan mulainya? mulai besok saya akan berusaha dan berbagai untuk selalu Oke, yuk. Masih ingat nggak tentang keyakinan kelas yang pernah kita buat dan kita sepakati bersama? Kira-kira keyakinan apa yang berkaitan dengan ini? disiplin dan juga perilaku. Oke, benar sekali ya. Jadi sekarang selanjutnya juga mau menjadi murid yang bagaimana ya? Saya ini lebih bisa mengajar aku karena disiplin dan juga mengajar itu selalu paham. Oke, baik ya. Sekarang kita sudah mendapatkan solusinya. Bunda yakin kamu bisa menambahkan nilai itu dengan baik dan dapat mengatur waktu lebih bijak ya. Ya Bu, terima kasih. Oke, udah sekarang kamu boleh kembali ke kelas ya. Itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi walaupun berupa skenario ya, jadi tidak murni anak bermasalah kemudian saya menerapkan segitiga restitusi, belum, masih sebatas skenario. Jadi harapannya besok-besok kalau anak bermasalah ya kita terapkan segitiga restitusi. Bukan hanya sekedar kita memberikan hukuman atau sanksi, atau mungkin ketika anak berperilaku positif kita berikan reward, tidak, tetapi segitiga restitusi atau restitusi yang akan kita terapkan dalam permasalahan atau perilaku anak. Oke, sebagai penutup Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Demikian diseminasi budaya positif dari saya. Terima kasih atas waktu berharga Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk saya sita. Terima kasih banyak. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu yang semua. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Ada yang bisa jawab? Ayo, kenapa keyakinan kelas? Tidak peraturan kelas saja. Apa? Ada sejawab. Apa? Apa nih? Karena kalau peraturan kita nggak tahu siapa yang buat, tapi kalau keyakinan kelas kita yang buat keinginan untuk masuk. Kalau keyakinan kelas kita atau kalian sendiri nanti yang membuat, jadi ada keinginan untuk melakukannya, untuk mewujudkannya. Ya, jadi nanti kalian tuliskan keyakinan kelas yang ingin kalian buat apa di sticky note ini. Kalau sudah nanti ditempel di blackboard di depan. Ya, untuk bagian sticky note-nya. Silakan tuliskan keyakinan kelas yang kalian inginkan untuk kelas 8. Ya? Boleh diskusi, boleh.
Ingat, keyakinan kelas ditulis singkat saja supaya mudah diingat. Kemudian tidak menggunakan kata negatif. Ya, kata-katanya tidak negatif. Kalau sudah ditempel di depan, ya, boleh, boleh. Sudah semua? Nah, keyakinan kelas ini nanti kita rangkum jadi satu, kita buat semacam infografis, nanti dirangkum keyakinan kelas 8F dibuat yang bagus, ya.